Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, patut untuk kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali merasakan kenikmatan di bulan suci Ramadan ini. Allah limpahkan, anugerahkan kesehatan baik jasmani maupun rohani, hati juga pikiran. Sholawat beserta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube SMPIT Raudatul Jannah Cilegon yang berbahagia, shoimin, shoimat, muslimin dan muslimat yang berbahagia, salah satu hal yang penting dan yang berkaitan dengan kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, atau yang sering kita sebut dengan nuzulul Quran, yang alhamdulillah sering kita dapati orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang yang berpuasa melakukan peringatan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan, yang mana momen itu sangatlah penting untuk kehidupan kita, dan Al-Quran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita, menjadi petunjuk dan pedoman dalam hidup kita. Peringatan nuzulul Quran ini menjadi momen-momen yang sangat penting, karena Al-Quran ini sangatlah penting bagi kehidupan kita, karena menjadi petunjuk atau pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran sangatlah dibutuhkan oleh manusia, karena Al-Quran sebagai petunjuk, dan Al-Quran sifatnya absolut atau mutlak, la raiba fih, tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dalam Quran surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, kitab itu atau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, hudal lil muttaqin, dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun makna yang lain, arti yang lain disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Makna dari hudan linnas dan hudan lil muttaqin adalah pada prinsipnya manusia itu butuh terhadap Al-Quran, karena Al-Quran menjadi petunjuk atau pedoman dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Al-Quran juga merupakan bukti bahwa Allah sangat mencintai hambanya, karena Al-Quran bisa membimbing manusia, mengarahkan manusia ke jalan menuju keselamatan dan kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita harus lebih kuat dan lebih keras lagi untuk lebih bermuamalah, berkomunikasi berlama-lama dengan Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini kita harus lebih dekat dengan Al-Quranul Karim, karena orang yang suka membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang tersebut tidak akan pernah merugi baik di dunia maupun di akhirat. Disebutkan dalam Quran surah Fatir ayat 29 berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah yang tilawah Al-Qur'an, baik itu anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga yang ada di dalam rumah kita membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, dan wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari apa yang telah Allah beri, sirrau wa alaniyah, baik itu secara sir, secara sembunyi-sembunyi, tidak orang-orang lain tidak melihat, atau wa alaniyah, atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabura, maka sama seperti berharap seperti orang yang berdagang yang tidak akan pernah merugi. Nah, maka dari itu ada sebuah resep dari Al-Quran ini. Jika kita tidak mau merugi, kita menginginkan al-fauz, menginginkan jannah, maka kuncinya 3 ini, yaitu yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan sholat, dan wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah kita tidak akan menjadi manusia yang merugi. Jangankan menjadi orang yang merugi, dekat-dekat dengan hal yang merugikan kita pun tidak akan Allah berikan. Maka dari itu ingat-ingat 3 kunci tadi supaya kita menjadi orang yang beruntung karena dari turunnya Al-Quran, yaitu yang pertama yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan sholat dengan sungguh-sungguh, dan yang terakhir adalah berinfak dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita semua. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari peringatan nuzulul Quran atau keistimewaan turunnya Al-Quran adalah kita diharapkan sebagai seorang muslim untuk lebih banyak dan berlama-lama berkomunikasi dengan Al-Quran, baik itu membaca, menghafal, mentadaburi, ataupun mengamalkan isi kandungannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.